Sebagai seorang wanita, saya memiliki kekhawatiran terhadap organ reproduksi seperti penyakit miom dan kista. Gejalanya seperti apa sih dan penyebabnya seperti apa? Halo sahabat sehat, berjumpa lagi dengan Mimo. Di video kali ini, Mimo akan bacakan salah satu pertanyaan dari sahabat sehat. Nah, sebelum Mimo melanjutkan ke pertanyaan, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Baik, langsung Mimo bacakan aja ya pertanyaannya. Sebagai seorang wanita, saya memiliki kekhawatiran terhadap organ reproduksi seperti penyakit miom dan kista. Gejalanya seperti apa sih dan penyebabnya seperti apa? Baik, sebelumnya Mimo mau ucapin terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, jadi mioma atau miom dan kista ovarium merupakan dua kelainan pada organ reproduksi wanita yang sering ditemukan. Bila dibiarkan, keduanya dapat mengganggu kesuburan. Mioma rahim dan kista ovarium merupakan dua kondisi yang sering ditemukan dalam organ reproduksi wanita. Kedua kelainan kerap sulit dibedakan dan banyak wanita baru mengetahuinya saat menjalani pemeriksaan kandungan rutin. Pada dasarnya, kista ovarium sangat umum terjadi dan pada sebagian besar kasus dapat menghilang dengan sendirinya. Sedangkan miom rahim memiliki spektrum penyakit yang lebih lebar. Sebagian wanita tidak mengalami gejala atau masalah tertentu. Namun, sebagian lainnya dapat mengalami gangguan haid yang hebat dan bahkan sulit hamil atau infertilitas. Nah, ada beberapa aspek pembeda miom dan kista, yaitu yang pertama lokasi pertumbuhannya. Mioma muncul di dalam rahim sedangkan kista di dalam ovarium. Jenis jaringan yang berkembang pun berbeda. Kista merupakan pertumbuhan jaringan yang membentuk kantong berisi cairan. Sementara mioma tergolong tumor jinak yang mengandung sel-sel otot dinding rahim. Mioma dapat berkembang di dalam maupun di luar dinding rahim. Yang kedua, usia kemunculannya. Mioma rahim paling sering terjadi pada wanita di usia 40-an dan awal 50-an. Sedangkan kista ovarium lebih banyak ditemukan pada usia yang lebih muda, yaitu 20-40 tahun. Lalu yang ketiga, sifat kelainannya. Secara umum, mioma digolongkan sebagai tumor jinak yang jarang sekali menjadi kanker ganas. Sedangkan kista menurut penggolongan penyakit bukanlah tumor. Meski demikian, pada sebagian wanita yang telah mengalami menopause, kista ovarium kadang-kadang berkembang menjadi kanker ganas. Dan yang keempat, ukurannya. Ukuran mioma rahim bervariasi. Kurang lebih dapat sekecil biji buah apel hingga sebesar jeruk bali. Mioma biasanya tumbuh dan membesar lebih cepat saat hamil dan cenderung mengecil setelah menopause. Sedangkan diameter kista ovarium dapat kurang dari 1 cm hingga dari 10 cm. Pada jenis tertentu laju pertumbuhannya lambat, yaitu sekitar 1 mm per tahun pada wanita premenopause. Lalu apa saja sih penyebab miom dan kista? Kista ovarium bisa terjadi akibat gangguan hormon reproduksi, kehamilan, polycystic ovary syndrome atau PCOS, atau endometriosis atau pertumbuhan jaringan dinding rahim di luar rahim. Sedangkan mioma rahim hingga kini penyebabnya masih belum jelas. Namun diperkirakan ada pengaruh hormon reproduksi wanita dan faktor genetik. Faktor risiko lain yaitu obesitas dan kebiasaan mengonsumsi banyak daging merah. Baik mioma dan kista dapat memberikan gejala yang serupa. Yang pertama, nyeri atau rasa penuh pada perut bawah. Yang kedua, perut kembung dan tampak membesar. Yang ketiga, nyeri atau rasa tidak nyaman di punggung bawah dan paha. Lalu yang keempat, buang air kecil sulit atau sering. Yang kelima, nyeri saat berhubungan intim. Yang keenam, nyeri haid yang tidak biasa. Yang ketujuh, nyeri payudara. Dan yang kedelapan, sulit buang air besar atau konstipasi. Akan tetapi, ada dua gejala utama yang dapat memberi petunjuk kelainan mana yang terjadi. Nyeri di salah satu sisi perut dan disertai oleh demam dan muntah lebih disebabkan oleh kista ovarium ketimbang mioma.
Sebaliknya, perdarahan haid yang lama lebih dari 10 hari dan hebat lebih disebabkan oleh mioma ketimbang kista ovarium. Bisa disimpulkan bahwa mioma rahim dan kista ovarium memiliki bahaya masing-masing yang perlu diwaspadai. Untuk mioma, timbulnya bahaya akibat komplikasi penyakit lebih bersifat perlahan atau bertahap. Sedangkan pada kista ovarium dapat bersifat tiba-tiba. Oleh sebab itu, baik mioma maupun kista perlu dievaluasi rutin agar bisa diberikan pengobatan yang tepat. Di samping itu, kista ovarium jenis tertentu diketahui berhubungan dengan meningkatnya risiko kanker. Seperti kanker ovarium yang lebih banyak terjadi pada wanita dengan endometriosis dan kanker rahim yang hampir 3 kali lipat lebih banyak dialami oleh wanita dengan PCOS. Nah, perlu sahabat sehat ketahui bahwa tidak ada cara yang pasti untuk mencegah miom dan kista. Akan tetapi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan risiko terkena miom, yaitu yang pertama mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Yang kedua, memperbanyak asupan sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, menurunkan berat badan bila menderita obesitas dan menjaga berat badan ideal. Lalu yang keempat, menjalani pemeriksaan rahim secara rutin. Yang kelima, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang keenam, mencukupi kebutuhan vitamin D. Dan yang ketujuh, rutin berolahraga. Semoga bisa menjawab pertanyaan sahabat sehat ya. Sekian dari Mimo. Jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mau sehat, solusi hidup sehat.